Kita kini satu dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Om Tante, Om Opa, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita akan memuji Tuhan bersama-sama, dan saya mengundang kita semua boleh dengan semangat yang luar biasa, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Budi Hartono, dan saya juga berharap firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita. Terima kasih. Sebelum ibadah dimulai, saya juga mengingatkan untuk men-silentkan HP kita, supaya kita bisa beribadah dengan hikmat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Engkau dalam kehidupan kami hingga saat ini, Bapak. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, itu semua karena kebaikan Engkau. Dan kami akan kembali mau memuji dan membesarkan nama Engkau. Dan biarlah kami boleh betul-betul memuji dari hati kami yang selalu senantiasa mengucap syukur akan kebaikan Engkau, Bapak. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita memuji Tuhan kita yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Hanya kasih Engkau yang luar biasa yang meneguhkan iman kami untuk terus berjalan bersama. Bersama-sama nyanyikan kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan, begitu nyata, nyata di dalam Kau menerimaku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakkanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku seturut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia.
jawaban bagi dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur bisa berkumpul. Mari sapa kiri kanan, depan belakang. Katakan mari puji Tuhan. Sebuah sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. This is the day. This is the day. This is the day That the Lord has made. that the Lord has made. We will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. This is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day. This is the day This is the day that the Lord has made. Come on, sing it out. This is the day This is the day that the Lord has. I will rejoice I will rejoice. and be glad in it. This is the day. This is the day. Yes, Lord. This is the day That the Lord has made. With power, power, wonder-working power with the blood of the Lamb. Come on, sing it out, come on. There is power, power, wonder-working power In the precious blood of the Lamb. there is power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood. Lebih lagi, there is power. There is power, Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Faithfulness, faithfulness, I'll never stop singing about it. Faithfulness, faithfulness, I'll never stop singing about it. faithfulness, faithfulness. Kesetiaanmu, your faithfulness, Faithfulness, I'll never stop singing about. faithfulness, Faithfulness, I'll never stop singing about your faithfulness, faithfulness, I'll never stop singing about. say faithfulness, Faithfulness, I'll never stop singing about faithfulness, faithfulness. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Your precious blood, your precious blood, your precious blood. Faithfulness, faithfulness. Come on, sing it out, Jamal. never stop singing about. Faithfulness. Faithfulness, Hey. I'll never stop singing about. Faithfulness, faithfulness, I'll never stop singing about your faithfulness, faithfulness, I'll never stop singing about faithfulness. Kesetiaan Tuhan luar biasa dalam setiap hidup kita, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita datang memuji Tuhan yang luar biasa. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam hidup kami, Tuhan. Jemaat, come on, nyanyikan. Oh giranglah. Oh giranglah. Lebih keras. Oh, giranglah, Karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada Oh saya. giranglah. Oh, giranglah, Sekali lagi ya. Come on. giranglah, Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
Selamat pagi. Saya sangat semangat pagi ini bisa dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan lagi untuk kita semua, dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini bisa memberikan kekuatan dan juga bisa membantu kita untuk keluar dari ruangan ini, ambil keputusan untuk bisa semakin mirip dengan Tuhan kita. Amin. Saya mengajak sebelumnya mari kita berterima kasih dulu kepada semua brother sister kita yang melayani hari ini. Betul-betul hargai hati mereka, dari pagi loh mereka semua melayaninya, dan bahkan mungkin sebagian besar kita masih tidur, mereka sudah ada di sini mempersiapkan semuanya sehingga kita di sini bisa beribadah dengan tanpa terganggu dan bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Jadi sekali lagi mari kita betul-betul bersyukur bisa punya brother sister seperti mereka semua. Kalau kalian notice hari ini saya outfitnya beda karena saya terinspirasi oleh Robert. Outfit kita sama. Tadi kita ada sempat buat video OOTD berdua. Saya menggantikan Mei tadi. Kalau mau lihat nanti di Instagramnya siapa muncul katanya. Ngeri banget. Jangan dilihat. Jangan dipasang. Ya, dan saya mau ngajak kita semua sini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur hari ini kita bisa bersatu hati Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang Engkau buat bagi kami. Hari ini Tuhan kami punya segala alasan untuk bergirang ya Tuhan. Karena kasih Engkau kepada kami semua di sini. Biarlah Tuhan ketika kami sekali lagi mendengar firman Engkau, biar roh Engkau juga Tuhan yang membantu kami Tuhan untuk bisa memahami. Membantu kami untuk berani buat keputusan Tuhan. Untuk tidak akan sama lagi Tuhan. Karena kami mau Tuhan semakin hari semakin mirip dengan Engkau. Biarlah Tuhan sekali lagi Engkau yang tuntun hamba-Mu. Biarlah apa yang dibagikan hari ini betul-betul adalah isi hati Engkau dan bisa membantu kami semua di sini Tuhan. Untuk betul-betul menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, brother sister, saya mau mulai dengan satu pertanyaan, boleh? Siapa di sini yang belum menyerah saat teduh dari buku Yeskiel? Yang belum. Amin. Oke. Yang lain? Sudah menyerah. Ada satu sister datang ke saya tadi. Bro, saya saat teduh dari Yeskiel seperti makan roti kering. Susah nelennya dia bilang. Tapi nggak apa-apa, saya mau kita tetap semangat. Ya, roti kering pun enak. Bagelan roti kering bukan? Kan enak, cuma perlu ada air sedikit aja ya, biar nelannya lebih gampang. Oke, siapa di sini yang sudah di atas pasal 10? Wih, yang sudah di atas pasal 20? Wih, pasal 30? Emang ada ya pasal 30? Ada! Beberapa berpasal 20 aja udah bilang, udah selesai. Enggak, ada. Pasal 40? Ada yang di atas pasal 40? Ada? Awesome. Wah, pendeta Iwan sudah di atas pasal 40. Saya di 43 hari ini, oke? Semangat ya. Dikit lagi, 5 pasal lagi, 48 kelar kita. Ya, nggak apa-apa. Saya mau kasihkan semangat. Saya pun harus berjuang. Ya, jadi kalau kita di sini perlu sedikit usaha lebih, itu biasa. Tapi kita bisa dapat begitu banyak sebenarnya dari buku Yeskiel. Ada satu brother lagi datang saya tadi, dia bilang, bro, baca Yeskiel itu betul bantu saya untuk melihat bahwa ini nggak cuma buat bangsa Israel, tapi buat saya pribadi juga. Ternyata ada banyak kemiripan antara bangsa Israel dengan saya sekarang. Dia bilang, so, amen. Ya, kita ikut sangat semangat mendengar seperti itu. Nah, saya tahu kita udah belajar banyak dari minggu pertama dari pendeta Frankie. Kemarin juga udah belajar banyak daripada pendeta Harlem. Hari ini kita akan fokus ke satu pasal saja, ya, yaitu pasal ke-33. Oke? Di mana Yeskiel diminta untuk menjadi penjaga, ya, watchman daripada bangsa Israel. Nah, yang menariknya, Tuhan memanggil Yeskiel untuk menjadi penjaga, bukan penjaga kotanya, tetapi menjadi penjaga daripada kerohanian daripada bangsa Israel itu sendiri. Nah, itu yang Tuhan panggil. Tuhan memanggil Yeskiel
dan juga menjelaskan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab, pentingnya seorang penjaga atau watchman itu bagi sebuah bangsa. Makanya Tuhan mulai di pasal 33 ayat 1 sampai 3, Tuhan mulai menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab daripada seorang penjaga kota. Ya, dan dia katakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicara kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang di antara mereka dan menerapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Ayat keempat, kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ayat ke-6, sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Mari kita berhenti di sana dulu. Jadi di awal Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel tentang tanggung jawab, tentang tugas, tentang pentingnya seorang penjaga kota. Biasanya si watchman ini akan berdiri di atas tembok dan lihat musuh datang, dia tiup. Tut, 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 tut. Ya, jadi semua akan bereaksi sesuai dengan sangkakala tersebut. Ya, kalau ada musuh datang mereka akan menyembunyikan diri. Ya, atau mungkin bersiap-siap untuk perang, untuk menghadapi musuhnya itu sendiri. Jadi kalau dia tiup, responnya bisa dua. Ada yang mau ikutin, ada yang tidak mau ikutin. Ya, ada yang merasa, wah ini serius nih, makanya mereka mempersiapkan diri atau mereka menyembunyikan diri. Tapi ada juga yang merasa, ini nggak terlalu penting. Tapi kalau mereka lakukan itu, si penjaga itu udah tiup, itu bukan salah dia lagi. Tapi kalau dia lihat musuh datang, dia tidak tiup, itu menjadi salahnya, apapun yang terjadi. Nah, saya tahu kadang-kadang di gedung, lagi di mall, ya, atau di mana kita suka dengar bel bunyi, ring, artinya apa? Itu kebakaran, betul ya. Kadang-kadang saya lihat di mall, ini orang pada nggak gerak semua ya. Kadang-kadang saya nggak tahu loh, di mall itu kalau bel lagi nyala itu lagi nyoba, atau benar-benar ada kebakaran. Ya kan? Atau koset. Kadang mereka juga memang ngetes ya. Misalnya ada drill, ya, mesti dilakukan. Biasanya kalau di gedung-gedung seperti ini, atau dulu waktu saya di sekolah, biasanya diperingatin dulu. Oke, hari ini akan ada drill. Ya, saya waktu kerja di hotel dulu, kita juga diajarin, oke, atau dikasih surat dulu, atau dikasih memo dulu. Hari ini jam segini akan ada drill. Jadi kita tahu itu drill. Ya, jadi orang jalannya waktu nyala santai. Tapi kalau misalnya itu beneran, orang harus bereaksinya lebih cepat tentunya. Ya, nah ini dia jelaskan dengan jelas. Kemudian dia perlu hubungkan kepada Yehezkiel tentang tanggung jawab dia, panggilan dia untuk menjadi penjaga rohani bangsa Israel. Dia 7-9 kita baca. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi kali ini kalau penjaga rohani beda. Bukan soal bahaya saja. Tapi apa yang menjadi firman Tuhan, itu harus dikasih tahu kepada bangsa itu. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, minggu lalu Pak Alem sudah kasih kita bagan ini, betul ya?
dia kasih perbandingan. Ada orang jahat, kalau tidak diperingatkan, dia tidak berbalik, itu menjadi tanggung jawab kita karena tidak memperingatkan. Ada orang jahat, ya diperingatkan, tidak berbalik, kita lepas daripada tanggung jawab tersebut. Orang benar yang berbalik dari kebenaran, ya tidak diperingatkan, karena itu tidak berbalik, kita bertanggung jawab sama orang tersebut. Tapi ketika orang benar yang berbalik dari kebenaran itu diperingatkan, dia balik lagi jadi benar, ya dikatakan bahwa nyawa kita pun diselamatkan. Jadi ini bagian yang diberikan supaya kita jadi lebih paham, ya mana yang menjadi bagian tanggung jawab kita, mana yang menjadi tugas kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita di sini untuk belajar lebih dalam tentang hal ini. Ya, mengapa Tuhan mau Yehezkiel untuk menjadi penjaga rohani, spiritual watchman daripada bangsa Israel? Apa yang kita bisa belajar? Mengapa hari ini pun sebenarnya kita dipanggil untuk menjadi penjaga rohani untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk satu sama lain. Bagaimana kita bisa menjadi penjaga rohani untuk satu sama lain di sini? Saya percaya ini panggilan bukan untuk Yehezkiel saja. Waktu kita baca, kita bisa lihat bahwa ini adalah panggilan buat kita juga semua di sini. Nah, ada 3 hal yang kita bisa belajar untuk kita bisa menyadari pentingnya. Untuk kita perlu saling menjaga, bahkan pada masa sekarang juga. Semangat? Siap? Oke, kita masuk ya. Ayat 10-11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan kala itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Jadi ada sebagian bangsa Israel yang menyadari kondisinya, dan melihat Tuhan sudah mendisiplinkan mereka, mereka sudah hancur kondisinya. Ini kata Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kemudian dilanjutkan ayat 14-16. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya. Setelah melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Brothers and sisters, kalau kita baca di sini, saya berharap kita mendapatkan banyak hal. Waktu saya baca ini, saya terus terang semangat. Ya, kenapa saya semangat? Karena kita bisa melihat hati Tuhan sangat jelas di sini. Dia katakan dia nggak mau, bahkan orang fasik pun mati, orang yang tidak percaya dia pun mati. Dia nggak mau itu. Dia maunya semua orang itu bisa hidup. Dan itu adalah hati daripada Tuhan kita. Nah, mungkin ada beberapa kita di sini yang mulai berpikir seperti orang Israel. Udah telat bro, udah telat. Hidup gue udah hancur. Udah telat. Udah parah kondisi saya bro. Udah terlalu ruwet. Tuhan udah gak mungkin ngampuni saya lagi. Gue ini udah gak mungkin bisa berubah. Gue ini karatannya udah karat-karat banget. Hancurnya udah hancur banget. Udah fatal. Udah kacau. No hope. Makanya mungkin ada orang yang datang minggu demi minggu ibadah, tapi nggak percaya lagi bahwa hidupnya bisa dipulihkan, bahwa
karakternya bisa diubahkan. Bahwa pernikahannya bisa diubahkan. Hubungan bisa dipulihkan. Kondisi keuangannya bisa membaik. Mungkin sudah duduk tapi udah menjadi sebuah rutinitas yang kita jalankan. Berapa banyak orang datang ibadah, tapi sudah tidak punya pengharapan. Hari ini waktu saya baca ini, one thing yang saya dapatkan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tuhan tidak pernah mau sebuah bangsa hancur ataupun binasa. Itu bukan rencana Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kamu hancur, enggak. That's not God's plan. Saya sering ketemu orang, waktu mereka datang ke cerita betapa hancurnya hidup mereka. Saya sering bukakan Yeremia 29. Kenapa saya suka? Karena di Yeremia 29 dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah plan untuk hidup kita jadi kacau begini. Tuhan punya rancangan yang indah. It's good untuk kalian sadar, but it's time to believe there is hope. Ada pengharapan. Makanya Tuhan kirim orang untuk memperingati. Kirim orang untuk kasih semangat. Agar mereka bisa bertobat dan bisa kembali hidup. Tuhan mau bangsa Israel tahu, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu parah bagi Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada yang namanya harapan. Dan saya berharap kita duduk di ruangan ini, nggak datang minggu karena ini hari Minggu. Kita datang di ruangan ini karena kita percaya adanya harapan di dalam Tuhan. Bisa dapat amin? Brothers sisters, mungkin ada kita di sini yang sudah kehilangan harapan. Mungkin kita merasa situasi finansial kita udah terlalu parah. Bisnis kita udah gagal. Sakit penyakit kita udah tidak tertolong. Hubungan kita sudah hancur. Keluarga sudah kacau. Kesalahan kita sudah fatal. Tuhan sudah nggak sayang. Tuhan sudah tidak peduli. Tapi kalau kita baca baik-baik, kata sih, kalau kita bertobat, dia bilang, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Dan itu adalah kabar baiknya. Ayat 19-20. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Tuhan ingatkan sekali lagi, dia bilang, saya akan bertindak sesuai dengan tindakan kamu. Kamu mau bertobat, saya akan pulihkan. Itulah yang Tuhan mau lakukan. Nah, ini letak permasalahannya, brothers sisters. Kalau gitu, kenapa sepertinya Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan saya? Kok begitu-begitu aja? Pertama, brothers sisters, masih percaya nggak bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita? Yang kedua, apa yang kita harapkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel punya keinginan ini dan itu. Tapi Tuhan hendak memulihkan mereka sebagai bangsa. Hari ini, apakah berarti atau Tuhan memulihkan kita, berarti itu harus sesuai dengan apa yang kita mau? Saya mau katakan jawabannya adalah tidak. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saya mau ingatkan sekali lagi kepada kita semua sini, bahwa the true restoration is not bringing things back to our liking, but bringing us back to God's likeness. Ingat ya, saya pernah simpulkan seperti ini, dan saya mau ingatkan sekali, karena kadang-kadang kita bisa punya pengharapan, tetapi pengharapan kita bisa salah. Karena kita berharap Tuhan pulihkan sesuai dengan apa yang kita mau.
Padahal yang Tuhan mau pulihkan adalah kita kembali menjadi mirip dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Goal utama daripada Tuhan, waktu kita bertobat, adalah kita menjadi mirip dengan Tuhan. Bisa dapat amin? Nah, banyak orang yang katakan begini, alah, udah hancur, udah gak bisa, udah kacau. Saya mau katakan begini, nasi udah jadi bubur. Betul, bubur tidak bisa jadi nasi lagi. Tapi kita bisa buat bubur ayam yang enak. Nasi boleh jadi bubur, jangan dibuang buburnya. Bubur kita bisa buat menjadi bubur yang enak. Amin. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita lagi bilang, nah, udahlah, udah too late. But today kita punya nggak cara pandang yang benar? Bahwa ada apa yang tersisa, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Saya mau share tentang seorang saudari yang saya sangat respect. Hari Jumat yang lalu saya dapat kesempatan untuk memimpin ibadah penghiburan dari saudari kita Eni, istri pada saudara kita Lukman. Eni dipanggil Tuhan, balik ke rumah Tuhan hari Kamis yang lalu. Bulan Mei, tiba-tiba dia harus operasi rahimnya. Dan begitu habis dioperasi, ternyata ditemukan kanker yang sudah parah. Tentu kita semua maunya untuk Eni bisa sembuh. Kita berdoa untuk Eni bisa sembuh. Lukman berdoa untuk Eni bisa sembuh. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Waktu saya di rumah duka, saya mendengar sharing tentang Eni. Begitu banyak orang yang mau share tentang Eni. Begitu gampang orang bercerita tentang Eni. Karena memang betul-betul Eni adalah seorang saudari yang luar biasa. Hari Kamis, penghiburan pertama, banyak orang sharing. Eni bukan orang yang tampil di depan, mungkin banyak kita di sini nggak lihat Eni. Tapi impact daripada Eni begitu banyak. Hari kedua saya di sana, sama. Seorang saudari datang ke saya sesudah ibadah penghiburan. Dia datang ke saya, dia bilang, dia menangis. Dia bilang, selama di ibadah ini dia begitu tertusuk. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya nggak tahu. Kalau satu hari nanti saya mati, orang bisa ngomong apa tentang saya? Dia nggak tahu. Dia nggak bisa pikir. Dia bilang, I've been living, saya udah hidup yang egois. Saya nggak yakin orang bisa ngomong banyak tentang saya. Dan dia menangis. Ada begitu banyak kualitas daripada Eni. Begitu banyak impact yang sudah berikan. Tapi saya mau fokus satu. Satu yang membuat saya sangat terharu. Karena di malam itu ada satu grup anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang datang ke ibadah penghiburan. Dan mereka sharing tentang impact Tante Eni di dalam kehidupan mereka. Saya bilang, saya belum pernah lihat yang seperti ini. Ini adalah anak-anak di PDA Merapi. Merapi itu singkatannya Meruya dan Puri. Meruya, Puri. Gimana singkatannya Merapi? Oke, Meruya dan Puri, Merapi. Oke. Bisa aja ya, masuk ya. Ayo bisa. Oke, so. Saya merasa wow. Mereka semua share tentang impact Tante Eni bagi mereka. Bro Aheng ada di sana. Bro Aheng tidak dijadwal sharing, dia pun minta sharing.
Ya kan? Karena memang banyak sebenarnya. Kalau saya biarkan orang sharing, itu nggak akan ada habis-habisnya. Kenapa ini jadi spesial? Karena terus terang, Eni dan Lukman, mereka juga mau punya anak. Saya dapat kehormatan untuk memberkati pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Ya, mereka mau punya anak. Tapi kondisi fisik, kondisi usia, membuat mereka tidak bisa. Mereka pernah berpikir untuk mau adopsi, tapi itu pun sulit. Akhirnya mereka memutuskan tidak punya anak. Tapi yang saya bangga adalah itu tidak menjadi alasan untuk mereka untuk tidak memberi, untuk Eni untuk tidak melayani, untuk Eni tidak mengasihi. Saya dengar sharing dari keponakan Eni yang merupakan brother dan sister kita juga, ya, Steven dan Siska. Dari kecil Eni sudah mengasihi mereka. Mereka share betapa Eni sayang, peduli, mengantar mereka ke kuliah, sekolah, kerja, bahkan Eni selalu ada di sana. Bahkan sekarang mereka sudah punya anak. Anak-anak mereka pun sangat dekat dengan oma tantenya ini. Ya, oma tante Eni. Buat anak-anak mereka ini sebuah kehilangan. Eni sangat melayani di KKK. Angel share sama kita bahwa waktu dia kunjungi Eni bisa ngomong, maaf ya. Padahal dia udah lagi terbaring. Dia bilang maaf. Maaf apa? Maaf, bulan Juli saya belum bisa tugas. Bulan Juli belum bisa tugas. Suara saya jelas gak? Kita di sini udah 5 tahun gak tugas pun, atau gak pernah tugasnya gak pernah minta maaf. Anak-anak sekolah minggu dekat dengan dia. Ini adalah anak-anak di PDA Merapi. Mereka share kehilangan. Bagaimana Eni mengasihi mereka. Dekat dengan mereka. Dan bahkan ibu-ibu dari PDA Merapi pun katakan, Tante Eni itu seperti Doraemon. Tasnya. Ya, apapun yang anaknya datang, samperin dia punya sesuatu. Selalu punya sesuatu. Saya datang sana, saya pikir, wow, ini orang yang hari ini mungkin bisa kecewa sama Tuhan karena tidak diberkati dengan keturunan. Tapi yang saya bangga adalah melihat Eni dan Lukman bisa tidak melihat itu sebagai hambatan untuk mereka tetap menjadi orang tua buat anak-anak yang lain. Terutama Eni bisa tetap jadi mama untuk keponakan-keponakannya, menjadi mama untuk anak-anak di KKK, menjadi mama untuk bahkan PDA Meruya. Saya mau ajak kita di sini melihat perbedaan orang yang hidup dengan pengharapan. Mereka fokusnya adalah Tuhan. Brothers sisters, di dalam Tuhan akan ada pengharapan. Karena itu saya mengajak kita semua di sini, let's spread the truth. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita di sini jangan diam, karena kita nggak pernah tahu apa yang kita bagikan bisa mengubahkan orang tersebut. Apa yang kita bagikan bisa memberikan harapan kepada orang tersebut. Yang di depan saya sini adalah mukjizat. Ketika kita kehilangan harapan, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mau diperingati, ketika kita berubah, berapa banyak pemulihan terjadi. Saya lagi belajar Alkitab dengan satu orang. Dan dia bilang gini sama saya, Pak Budi, dia panggil saya Ko Budi, saya baru ngerti sekarang. Kenapa mukjizat tidak terjadi dalam hidup saya? Karena Tuhan mau untuk terjadi pemulihan dulu dalam hidup saya.
Berarti Tuhan mau buat mukjizat dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah kita pulih dulu. Tuhan mau kita bertobat dulu. Tuhan mau kita berbalik dulu. Dan Tuhan akan melakukan hal di luar daripada apa yang kita bayangkan. Ini boleh dipanggil Tuhan. Tapi hidupnya adalah mukjizat. Amin. Hal yang pertama, kita bisa belajar pengharapan dari Yeskiel pasal 33. Hal yang kedua, ya 12-13. Sebab engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran yang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa. Mari saya ulang di sini. Dengar baik-baik, brother sisters. Ini penting. Orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, jika orang benar meninggalkan kehidupannya yang benar di mata Tuhan, ketika dia mulai kompromi, ketika dia mulai main-main lagi dengan dosa, kembali ke hidup dia yang lama, Tuhan bilang, orang itu akan tetap mati karena dosanya. Dari sini kita diingatkan lagi, brothers and sisters, bahwa kita hari ini menyembah Tuhan yang kudus. He's a holy God. Tidak bisa bercampur dengan dosa. Ayat 17 katakan ini. Tapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik daripada kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Bangsa saya berpikir, jika mereka sudah dibenarkan Tuhan, sudah dipilih Tuhan, mereka boleh bermain-main dengan dosa lagi. Kalau mereka sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, walaupun mereka tidak jaga kekudusan mereka, mereka akan tetap benar di mata Tuhan. Itu cara pikir mereka. Tapi brother sister, saya mau tanya hari ini. Mari kita jawab dengan jujur. Berapa sering kita juga punya pemikiran yang sama? Berapa sering kita berpikir hari ini karena saya sudah dibaptis, saya sudah aman. Berapa sering kita berpikir hari ini kalau kita sudah melayani, kita sudah aman. Berapa sering kita berpikir kita udah gak semangat, tapi kita tetap aman. Kita sudah memberi banyak, berarti kita sudah aman. Bukan berarti kalau kita pernah hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tetap menerima kita walaupun hari ini kita main-main dengan dosa. Bukankah cukup jelas yang ditulis di firman Tuhan? Ini mah gak perlu dijelaskan lagi. Kita baca aja jelas, betul tidak? Oh gak demikian bro, menurut Tuhan gini. Ini buat saya jelas sekali. Dia bilang kebenaran orang benar, kalau kita gak jalan, kita sudah, Tuhan tidak terima. Kalau saya boleh simpulkan, hari ini Tuhan tidak tanya bagaimana kita hidup kemarin. Oh kemarin saya luar biasa. Amin. Hari ini bagaimana? Setuju nggak? Tuhan nggak tertarik bagaimana kita kemarin. Tuhan tertarik bagaimana kita hari ini. Bisa nggak kita katakan bahwa kita hidup benar hari ini? Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saya boleh simpulkan ini. God is not interested in yesterday's righteousness. If today we walk in rebellion, holiness
is a daily decision, not a historic achievement. Setuju? Setuju? Amin? Tuhan gak tertarik akan kebenaran hidup kita yang kemarin loh. Jika hari ini kita berjalan dalam ketidaksetiaan. Kekudusan adalah keputusan setiap hari. Bukan pencapaian masa lampau. Jadi penting untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Bukan bangga dengan yang dulu-dulu. Saya pernah ketemu orang yang selalu membanggakan dulu. Dulu saya ikut pelayanan ke pelosok-pelosok. Ketemunya harimau dan teman-temannya. Ngapain pelayanan ketemu harimau? Bangga sekali. Saya mau tanya, sekarang ngobrol sama tetangga enggak? Tapi saya penginjilan. Dulu saya pelayanan. Dulu saya aktif. Dulu. Tuhan tanya, sekarang? Sekarang giliran orang lain dong. Enggak ditulis tuh di Alkitab. Kamu dulu, sekarang orang lain. Enggak. Sekarang juga masih harus. Amin. Saya gambarkan aja dengan pernikahan sekarang. Saya mau tanya suami istri. Kamu seneng gak dengar kalau pasangan kamu ngomongnya gini? Dulu, waktu pacaran, kita makan seminggu 2 kali di luar. Dulu kita nonton. Dulu kau jalan berpegangan tangan. Kalau dulu kita lihat mata kau ngomong. Kalau lihat dia kestrum. Pertanyaannya, sekarang bagaimana? Itu dia. Sekarang ngobrol pun tidak. Nah saya mau tanya, kita happy nggak begitu? Enggak kan? Kita nggak bangga kan cerita seperti itu, betul? Tapi lucu. Tapi kalau berhubungan dengan kebenaran atau Tuhan, kita bangga sekali cerita yang dulu-dulu. Kamu tahu nggak? Lihat bintang saya. Bintang di mana ya? Om, bintang di mana Om? Sini apa di sini? Sini. Oh sini. Lihat bintang saya. Bukan masalah dulu. Sekarang. Today. Hari ini. Itu yang kita baca dari buku Yeskiel pasal 33 tadi, betul tidak? Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Penting untuk itu, brother sister. Kita perlu saling menjaga. We need to speak the truth. Kalau kita lihat brother sister kita mulai ngaco, mulai kompromi, mulai tidak ambil serius, kita berkewajiban untuk mengingatkan, untuk menasehati. Pertanyaannya, berani nggak kita? Lucu, kita berani banyak hal yang lain, tapi kalau suruh ngomongin orang untuk mereka berubah, kita nggak berani loh. Takut apa? Dinilai kepo. Padahal saya udah kasih tahu kepo itu apa? Caring Paul. Jadi, ya kan? Caring Paul, kita peduli, betul ya? Apalagi takut nanti konflik, takut nanti dia nggak mau berteman lagi dengan saya. Takut. Tapi kita berani. Yang lain, tapi kalau ngomong kebenaran kepada satu sama lain, speak the truth, gak berani. Gak berani. Saya mau share tentang istri saya belum minta izin dia, tapi saya bangga sekali dengan dia. Tepuk tangan lu buat istri saya, doi. Satu hal yang saya bangga dengan istri saya, kamu lihat dia kecil-kecil tapi cabai rawit. Istri saya ini mau bertumbuh di dalam dia bisa speak the truth. Ya, nggak gampang loh. Karena saya tahu dia mungkin pilihnya adalah, gue nggak mau peduli, gue nggak mau ikutan, gue nggak mau konflik, gue mau santai aja. Dia bisa pilih seperti itu. Tapi dia berdoa untuk dia punya courage untuk bisa speak the truth.
Oke? Dan dia buat satu format yang saya sangat suka, saya mau share. Nah, dia sebutnya speak. Apa yang buat dia berani ngomong kebenaran? Karena dia ini is a spiritual battle, dia bilang. Ini bukan tentang saya dengan dia, no. Saya mau lihat ini pertempuran rohani, dia bilang. Orang itu perlu berubah, saya perlu berubah. Dia nggak mau iblis yang menang. Maka dia mau ngomong apa adanya. Kemudian apa? Dia akan berdoa sebelum dia bicara. Biar Tuhan yang mimpin. Kemudian dia akan embrace the process. Mungkin kadang-kadang nggak gampang, kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang merasa tidak didengarkan, kadang-kadang merasa ditolak, kadang-kadang merasa dijudge atau apa. Tapi dia tetap mau lakukan, dia mau embrace the process. Buat dia ada lebih baik orang itu bisa berubah. Dia bisa bicarakan kebenaran daripada orang itu tidak mendengar kebenaran. Tapi dia juga mau acknowledge mistake-nya dia. Dia mau acknowledge weakness-nya dia. Mungkin ada hal yang juga dia perlu berubah, hal yang dia perlu bertumbuh. Tapi juga be kind. Waktu kita ngomongnya, kita ngomong itu dengan baik. Baru saya mau tanya hari ini, kalau ada yang ngomong itu kepada kita, ada yang berani bicara speak the truth kepada kita, bagaimana reaksi kita? Saya berharap kita bersyukur. Saya berharap kita nggak defensif. Kalau ada orang datang pada bro, kamu mesti begini. Sis, saya lihat kamu begini. Terima. Amin. Saya mau ajak kita sini jadi brother sisters ini yang saling berani speak the truth. Kenapa? Karena hari ini terus terang, hati kita ini bisa jadi keras. Ibrani 3:12-13 karena waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hati kita bisa jadi keras, brother sisters. Nanti saya ngomong ini di poin ketiga saya. Tapi berani nggak kita bicara satu sama dengan yang lain di sini? Saya mau tanya, brother sister, kamu lihat ada brother sister kamu tidak fokus di khotbah. Mereka main game, lagi shopping online, chatting. Kamu berani ngomong nggak? Yang lucu, kalian datangin saya, bro ada yang begini-gini. Saya tanya, kamu ngomong nggak? Kamu lapor saya buat apa? Supaya kamu khotbahin, bro. Ya ini saya udah khotbahin. Terus kamu berani ngomong nggak, bro, sis? Ayo dong. Fokus dong. Brother sisters jangan lupa loh. Kamu lagi nggak nontonin saya. Kamu lagi ditontonin Tuhan. The audience is not you. The audience is God. God is watching you. Bagaimana perasaan Tuhan lihat kita? Saya udah share ini berkali-kali. Brother sister yang datang terlambat. Gimana perasaan kita? Kita tahu nggak? Bagaimana perasaan Tuhan? Berani nggak kita di sini lihat brother sister kita? Bro, sis, ayolah next week. Kita lebih pagian. Berani nggak? Brother sister yang hari ini belum lagu terakhir aja udah bubar. Berani nggak kita bilang, bro sis, ayolah kita nyanyi dulu sampai lagu terakhir. Baru kita bubar sama-sama. Saya sudah share sama kita di sini. Ada orang yang datang ke saya bilang mereka tersandung, bukan tersanjung ya, tersandung. Karena gereja apa itu? Nyanyi belum selesai udah pada bubar. Tunggu 3 menit lagi, 5 menit lagi, kenapa? Apa susahnya? Mah bro, mah. Ya makan dulu lah pagi. Jangan bilang mah. Saya sedih kadang-kadang, terus terang. Kalau saya ke bioskop ya, nonton film. Ya, terutama film Marvel. Saya bilang ini film udah habis, orang kok masih duduk di sini semua ya? Kita lihat, wah kreditnya semua ya, kredit si ini, apa namanya? Ada penata gaya lah, penata busana lah, semua namanya, wah begitu banyak sponsor, begitu banyak. Orang nungguin 10 menit di situ. Ayo bubar, udah selesai filmnya. Mereka ternyata menunggu apa? End credit 10 detik.
20 detik, mereka rela nunggu 10-20 menit. Hanya untuk cuplikan yang 10 detik, 20 detik itu saja. Luar biasa. Di ibadah, lagu terakhir lama kali bro. Bro, sis, ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian dengan Tuhan. Amin. Saya berani ngomong apa adanya kita semua di sini karena I love you guys. Saya mau jaga hati kita semua di sini. Karena Tuhan bisa menilai kok. Kita aja bisa menilai. Masa Tuhan gak bisa menilai? Mari kita punya sikap yang benar. Mari kita saling menjaga. Ya, kata berani speak the truth. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang kudus. Amin. Yang terakhir. Masih ada waktu. Oke. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenaran tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Yesaya 18 sekarang ayat 24 sampai 26. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti yang segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Brothers and sisters, apa yang kita bisa belajar dari sini? Ini yang saya belajar. Tuhan bilang, manusia mampu, manusia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Betul nggak? Itu yang kita baca betul. Dia bilang orang benar bisa balik loh. Jadi hari ini kita udah hidup benar bukan garansi kita nggak bisa balik hidup lama. Kita udah hidup benar bukan berarti kita nggak bisa balik hidup curang lagi. Enggak loh. Bisa. Manusia itu mampu bisa main-main dosa lagi. Manusia itu mampu dan bisa untuk kompromi. Manusia itu mampu dan bisa untuk berubah setia dan berbalik daripada kebenaran. Bahkan 2 Petrus 2 ayat 20 katakan manusia mampu untuk menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi kalau kita udah lepaskan bisa balik lagi nggak? Bisa, brothers sisters. Bisa. Gak ada yang gak bisa. Karena itu brothers sisters kita perlu sadarkan hal ini. Kita perlu saling mengingatkan akan hal ini. Bahwa kita sebagai manusia kita bisa kembali kepada hidup kita yang lama. Karena itu kita perlu betul-betul hold on. Berpegang teguh. Ibrani 3 ayat 14 kelanjutannya dia bilang gini. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Kita udah peroleh bagian dia bilang. Kita udah menjadi bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Asal teguh berpegang. Saya nggak tahu apa kurang jelas Alkitab. Bahwa kita harus hold on. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terus terang, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Setuju? Lukas 4 ayat 13, saya sudah pernah share ini juga. Ketika iblis mencobai Yesus, dia gagal. Yesus menang, betul? Terus apa yang terjadi? Sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan tidak pernah berani mencobai Yesus lagi. Betul? Itu isi firman-Nya? Apa dia bilang? Dia menunggu waktu yang baik. Kalau Yesus aja
Iblis nunggu waktu yang baik. Apalagi kita. Iblis nunggu. Dia nunggu. Dia tahu kapan kita lengah. Makanya kita harus terus jaga. Suami istri, jangan naif. Ini kadang-kadang pikiran istri ya. Saya mau ngomong terus terang ya, boleh sama istri ya. Bagi yang ini, sorry kalau saya ada menyinggung menikah sedikit. Banyak istri berpikir gini, suami saya murid Yesus aman. Berapa yang menyesal sesudah itu? Hari ini saya mau kasih tahu, suami-suami Anda ini, yang murid Yesus ini, kalau tidak rohani, itu sama buruknya, sama parahnya sama orang yang tidak kenal Tuhan. Amin suami? Kok nggak percaya? Kamu nggak mau mengakui? Saya ulang sekali lagi. Istri, suami-suami kalian kalau tidak rohani, walaupun dia gelarnya murid Yesus, atau dia pernah semangat, dia pernah melayani, dia pernah berikan segala buat Tuhan. Kalau hari ini tidak rohani, dia itu sama parahnya dengan orang di luar. Bahkan bisa lebih parah. Jadi jangan, nggak apa-apa suami gue udah murid Yesus aman. Kalau suami kamu nggak rohani, kamu harus bantu suami kamu untuk rohani. Kamu harus panik kalau suami kamu nggak rohani. Demikian pula sebaliknya. Setuju? Kurang banyak aminnya. Suami kamu gak berasa begitu? Saya berasa begitu loh. Saya ngeri kalau gak rohani. Kamu jangan dekat-dekat sama saya kalau gak rohani. Benar. Ini saya juga pernah share sama kita semua sini. Gini, kenapa? Karena sebelum janur kuning melengkung masih bisa. Biasa kan? Anak-anak single sekarang kan gitu. Masih gue bisa itu. Belum ada janur kuningnya. Kadang-kadang udah punya janur kuning aja ditikung. Betul ya? Prinsipnya iblis adalah apa? Sebelum bendera kuning dikibarkan, masih bisa gua goyahkan. Masih bisa. Oke? Jadi kita harus hold on. Iblis itu nggak pernah berhenti bekerja, nggak pernah menyerah. Ya, we need to stay in the truth. We need to stay in the truth. Kenapa? Karena manusia, kita mampu, kita bisa untuk berubah setia. Karena itu kita perlu hold on sampai pada akhirnya. Brothers sisters, seperti Yeskiel, Tuhan memanggil kita semua di sini untuk menjadi penjaga, watchman, spiritual watchman, penjaga rohani untuk orang-orang sekeliling kita. Menjadi penjaga rohani untuk brother sister kita. Menjadi penjaga rohani bahkan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya mengajak hari ini, let's continue to spread the truth. Mari kita terus beritakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Ada orang-orang sekeliling kita hari ini sudah kehilangan pengharapan. Mereka nggak bisa lihat itu lagi. Makanya mereka tidak bisa berubah. Mereka tidak mau berubah. Hari ini tidak ada yang terlalu berat. Tidak ada yang terlambat untuk Tuhan kita. Ini adalah bukti. When we spread the truth. Kita lihat kita hidup dengan pengharapan. Yang kedua, mari kita terus speak the truth. Mari kita terus berbicara kebenaran satu dengan yang lainnya. Kenapa?
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kita perlu saling menjaga untuk kita bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, Brother Sisters, mari saya ajak kita semua sini. Let's stay in the truth. Mari kita berpegang teguh. Karena kita sebagai manusia, kita mampu, kita bisa kembali kepada hidup kita yang lama. Dan iblis tidak akan pernah menyerah. Hari ini kita pernah ambil keputusan jadi murid Yesus. Kita pernah melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Bukan jaminan. Kita setiap hari bangun. Kita bilang, I need to live a holy life. Today. Hari ini. Saya perlu Tuhan. Hari ini. Saya perlu berjalan dengan Tuhan. Hari ini. Saya perlu berpegang dengan Tuhan. Saat ini. Every day. Kita perlu berpegang. Sehingga kita bisa betul-betul menikmati bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi kita pada akhirnya. Amin. Siap menjadi penjaga semua? Kurang banyak. Siap menjadi penjaga semua? Amin. Mari kita bertumbuh dan berubah bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas kepercayaan Engkau, panggilan Engkau untuk kami semua di sini bisa hidup menjadi penjaga rohani untuk orang-orang sekeliling kami, untuk saudara-saudari kami, bahkan untuk diri kami sendiri. Bantu kami di sini Tuhan, untuk terus berani membagikan kebenaran kepada orang sekeliling kami. Berani Tuhan untuk berbicara kebenaran kepada saudara-saudari kami Tuhan. Dan terus mau hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Yang selalu memberi pengharapan pada kami. Tapi pada saat yang sama, Kau juga Allah yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami nanti makan roti dan minum anggur Engkau, kami diingatkan sekali lagi Tuhan, akan betapa luar biasanya Tuhan yang kami sembah hari ini. Tuhan yang rela melakukan segala sesuatunya, hanya untuk kami bisa kembali benar, kudus di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari, sebentar lagi kita akan melakukan komuni. Tapi sebelumnya ada saudara kita Robert dan saudara kita Rudy yang akan membantu kita menyiapkan hati kita dengan pujian. Sehingga kita betul-betul waktu kita ambil roti dan anggur nanti, kita betul-betul mengerti kenapa kita lakukan ini semua pada hari ini. Terima kasih. God bless. Seek His love and just be strong. When your life seems hard and leads nowhere, He will be there and will always with you. Keep your faith and hope, He's so divine. God can do all things. His loving hands will lead you and save you always. God can do all things. He will never ever leave. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup.
Shalom, salam sejahtera buat kita. Kini saatnya kita akan kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Saya mengajak kita menyiapkan anggur dan roti. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama memakannya. Kita lanjutkan. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat pengorbanan Engkau melalui putramu yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa itu. Biarlah Tuhan, kasih Engkau tidak menjadi percuma tercurah kepada kami, tetapi kami boleh melanjutkan menyebarkan kasih Engkau kepada sebanyak mungkin orang. Dimulai dari rumah kami, dimulai dari jemaat-Mu, dan juga menjangkau keluar. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita sangat bersyukur ya, dibekali firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita diingatkan jangan suka nyanyi lagu dulu segenggam emas ya, kau pinang aku gitu ya. Tahu lagunya ya? Kayaknya yang sebelah sini tahu ya. Yang atas nggak tahu lagunya. Iya, saya hari ini saya bingung mau sharing apa. Karena yang saya catat semuanya penting. Yang saya catat semuanya bermanfaat buat saya. Ya, saya bersyukur sekali bisa hadir di sini dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan memakai pendeta Budi ya, dengan sangat luar biasa menegur hati saya. Mengingatkan saya untuk tidak hidup di masa lalu dengan hal apa yang pernah saya lakukan. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Bagaimana ke depan? Apakah saya masih mengasihi Tuhan? Dan saya sangat bersyukur sekali saya berkomitmen mau mengasihi Tuhan, dan saya sangat bersyukur saya diberkati dengan 3 hal. Pertama, saya diberikan Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Yang kedua, saya diberikan firman Tuhan sebagai petunjuk jalan. Dan yang ketiga, saya diberikan umat Tuhan. Umat Tuhan adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam perjalanan kerohanian saya. Untuk saya bisa ada berdiri saat ini di sini dan bahkan ke depannya. Ya, karena itu mari kita bersyukur dengan umat Tuhan. Mereka adalah partner bertumbuh bersama dalam kehidupan kita. Betul ya? Tadi diingatkan mereka lah yang menjaga kita satu sama lain di sini. Saya bersyukur karena saya punya pembimbing.
Ya, di sini pembimbing saya ada Pak Muksin ya dan Ibu Lili. Ya, mereka adalah pembimbing rohani saya yang bisa melihat blind spotnya saya. Ya, saya sangat bersyukur memiliki mereka. Ya, dan saya juga bersyukur punya ministry, punya course dalam ministry saya. Saya bersyukur karena saya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bukan saja saya bisa mengingatkan mereka. Kalau mereka salah, mereka juga bisa melihat apa yang salah dalam hidup saya. Karena itu sekali lagi saya sangat bersyukur memiliki Roh Tuhan, firman Tuhan dan juga umat Tuhan. Ya, hari ini kita dibekali firman Tuhan sangat luar biasa dan sekaligus juga ini adalah undangan buat teman-teman kami yang hadir hari ini dalam ibadah ini. Ya, kita adalah jemaat yang mau mengandalkan Roh Tuhan sebagai kekuatan di dalam diri kita dan mengandalkan firman Tuhan sebagai petunjuk jalan dan juga mengandalkan umat Tuhan sebagai rekan sejalan. Karena perjalanan iman tidak mudah. Betul ya? Karena itu mari kita berterima kasih sekali lagi buat Pendeta Budi Hartono yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada kekudusan di dalam Tuhan. Dan selalu kita berpegang teguh di dalam Tuhan. Karena ada upahnya nanti. Betul ya? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga mau mengajak kita semua di sini. Yuk kita jadi watchman ya. Untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Betul ya? Ya, karena itu sekali lagi dong, mari kita beri aplaus buat Pendeta Budi Hartono. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin melanjutkan dengan pengumuman. Yang pertama adalah ini waktunya kita bisa memberikan persembahan kita. Saya sangat percaya kita datang dengan menyiapkan persembahan. Karena setiap kita datang bukan dengan tangan hampa. Mari kita memberi dengan hati yang sukacita. Untuk persembahan persepuluhan kita memberikan kepada nomor rekening yang tertera di layar di depan. Dan bagi persembahan sukarela dan persembahan mingguan kita bisa memberikan melalui QRIS. Saya memberi waktu untuk memberikan persembahan. Ya sudah, kita lanjutkan. Pengumuman berikutnya adalah untuk ibadah minggu depan kita akan kembali sekali lagi mengadakan ibadah raya bersama-sama pada pukul 8 pagi dan pada pukul 10.30. Untuk anak-anak teens ya, anak-anak kita yang terkasih di ministry teens akan mengadakan ibadah pada pukul 8 di F1. Untuk kampus ministry mengadakan ibadah bersama di F1 pada pukul 10.30. Pengumuman berikutnya. Iya, bulan depan kita kembali beribadah bersama dalam ibadah raya, tetapi akan ada perubahan jam ibadahnya ya. Untuk pukul 8 itu dari ministry Merit Pusat sampai Single Timur. Saya bacakan, Merit Pusat, Merit Utara, Merit Timur, Merit AKS, Ministry Keren, Piwa, YMYP, Single Pusat dan Single Timur. Yang akan beribadah bersama pada pukul 8 pagi. Semangat pagi-pagi ya. Iya, semangat buat Tuhan. Dan pada pukul 10.30 Merit Barat, Merit Selatan, Single Barat, Single Selatan, Single Utara. Dah, Merit Bintaro pada minggu 1 dan 3, kampus juga 1 dan 3. Minggu 2 dan 4 Ministry Jam. Ya, mohon bisa difoto ya supaya tidak salah masuk untuk minggu depan. Sudah difoto ya. Dan pengumuman berikutnya adalah silakan. Akan ada ministry Bible Talk Mandarin Ministry ya. Dengan tema misteri. Wah. Ya saya bacakan ya. Wah ini ni aiwo. Iya ini hanya Pak Irsan dan kawan-kawan nanti yang bisa terjemahkan. Ya saya mengundang bagi kita semua di sini yang mau terlibat dalam PDA Mandarin ya. Bagi kita yang
berbahasa Mandarin bisa ikut. Nah, kita juga bisa mengundang teman-teman kita untuk bisa hadir dalam PDA Mandarin. Ayo mari beri tepuk tangan dong buat PDA Mandarin. Ya, supaya kita juga bisa menjangkau banyak jiwa. Karena bukan cuma bangsa Indonesia yang perlu diselamatkan. Betul ya? Saya juga mendengar banyak kabar baik dari ministry Mandarin Service ya. Bagaimana ada orang-orang Chinese yang bisa dimenangkan. Dari orang-orang China ya. Dari kebangsaan China yang bisa dimenangkan di ministry tersebut. Ya, sekali lagi saya mengundang bagi kita semua di sini, mari kita bisa mengajak teman-teman kita juga bisa hadir dalam PDA tersebut. Kita bisa menghubungi Pak Irsan mungkin ya. Ya, Pak Irsan dan grupnya. Oke, pengumuman sampai di situ saja dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah dalam doa. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Hari ini firman Engkau berkata langsung kepada kami. Bagaimana kami diingatkan bahwa selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Dan tiada pengharapan di luar Engkau. Kami juga diingatkan Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kekudusan. Kami bersyukur Tuhan untuk menjaga kekudusan. Kami dibekali oleh Roh Engkau. Roh Kudus yang selalu mengingatkan, menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami. Dan kami juga bersyukur punya firman Engkau yang kami selalu baca setiap hari. Firman ini mengingatkan apabila langkah kami menyimpang. Dan selain Roh Kudus Engkau, ada firman Engkau, kami juga bersyukur kami punya umat Engkau. Umat Engkau sebagai rekan sejalan kami yang bisa menjaga kami. Jikalau kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memakai Pendeta Budi Hartono hari ini. Bisa menjadi berkat buat kami, menyampaikan maksud hatinya Engkau. Untuk kami mengambil tanggung jawab untuk bisa menjadi watchman, penjaga buat saudara-saudari kami. Kami juga diingatkan Tuhan untuk kesediaan hati yang lembut ketika saudara-saudari datang kepada kami. Karena kami menyadari kami rentan dengan kelemahan, kami rentan dengan dosa. Dan kami diingatkan betapa iblis musuh kami tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Dia akan selalu datang untuk menggoda dan mencoba kami. Karena itu Tuhan, kami ingin saling menjaga satu sama lain. Terima kasih Bapak yang terkasih. Kiranya Engkau terus memakai Pendeta Budi Hartono dan keluarganya dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami juga selaku keluarga Engkau berdoa untuk keluarga Lukman, keluarga besar Lukman Tuhan. Yang baru saja ditinggal sosok yang terkasih yaitu saudari Eni. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah merancang yang buruk dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa kiranya brother kami Lukman bisa dihibur, dikuatkan dan diteguhkan oleh Engkau. Kami menyadari penghiburan kami ini terbatas. Tetapi biarlah Roh Engkau, firman Engkau melanjutkan penghiburan itu. Karena kami percaya penghiburan sejati berasal dari Engkau. Bapak yang terkasih, kami berdoa buat jemaat-Mu. Mulai dari KKK, ministry teens, kampus, single, married, dan juga ministry keren dan piwa. Kami berdoa buat setiap daripada kami. Mungkin kami datang ke sini, datang dengan berbagai macam pertanyaan. Tapi kami percaya bahwa Kristus adalah jawaban dari setiap permasalahan kami. Selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Karena itu biarlah Tuhan teguhkan hati kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya roda pemerintahan yang memerintah bangsa kami diberikan rasa takut dan hormat kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak yang terkasih.
Sebentar kalau kami pulang, biarlah berkat damai Bapa yang di surga akan menyertai kita senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan kita. Yang bersyukur untuk firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dia Raja segala raja. Dan mari kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sama-sama nyatakan bersyukurlah. Let's go. Bersyukurlah kepada bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang berkasih. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur